Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat, kinerja, dan program BK. Kewajiban dan tugas personil sekolah yang berkaitan dengan kegiatan BK. Personel utama pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah koordinator BK dan konselor. Sementara personil pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. 1. Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian, dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan yang menjadi atasannya. 4. Menyediakan fasilitas kesempatan dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling. Koordinator BK. 1. Mengkoordinasikan para konselor atau guru BK. 2. Memasyaratkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah, peserta didik, guru dan personel sekolah lainnya, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. 3. Menyusun program kegiatan BK, program pelayanan dan kegiatan pendukung, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. 4. Melaksanakan program BK. 5. Mengadministrasikan program kegiatan BK. 6. Menilai hasil pelaksanaan program BK. 7. Menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK. 8. Memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil penilaian BK. Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhnya tenaga, sarana dan prasarana, alat dan pelengkapan pelayanan BK. 10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK kepada kepala sekolah. 10. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan oleh pengawas sekolah bidang BK. Konselor atau guru BK. 1. Memahami konsep-konsep BK serta ilmu bantu lainnya. 2. Memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Mensosialisasikan, memasyaratkan program layanan BK. 4. Merumuskan perencanaan program layanan BK. 5. Melaksanakan program layanan BK. 6. Mengevaluasi program hasil perubahan sikap dan perilaku siswa baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi follow up. Hasil evaluasi kegiatan tindak lanjut ini bisa berbentuk usaha perbaikan atau penyempurnaan program, peningkatan kualitas layanan, penambahan fasilitas, dan menyampaikan informasi hasil evaluasi kepada pihak terkait di sekolah. Wali kelas. 1. Menyediakan informasi tentang karakteristik dan kebutuhan para peserta didik di kelasnya. 2. Mensosialisasikan keberadaan layanan bimbingan dan konseling, terutama tujuan, fungsi dan mekanisme layanan kepada para peserta didik dan orang tua peserta didik di kelasnya. 3. Memantau perkembangan para peserta didik di kelasnya, terutama yang telah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. 4. Mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan responsif yang berkenan dengan permasalahan yang dihadapinya. 5. Melakukan kunjungan rumah dan kegiatan konferensi kasus. Guru mata pelajaran. 1. Membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan pelayanan BK serta membantu pengumpulan data tentang peserta didik. 2. Mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan BK kepada konselor. 3. Menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan program pengayaan. 4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan atau kegiatan BK untuk mengikuti, menjelajahi pelayanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik seperti konferensi kasus. 6. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan BK serta upaya tindak lanjut.
Staf administrasi. Staf administrasi merupakan salah satu komponen pendukung terlaksananya layanan bimbingan dan konseling sekolah. Karena itu, peran yang dapat dilakukan oleh staf administrasi adalah: 1. Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. 2. Membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 3. Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. 4. Membantu menyampaikan informasi kepada personel lain berkenan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Berkenan dengan pelaksanaan tugas seorang konselor, secara khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Negara mengeluarkan surat keputusan bersama nomor 0433 P 1993 dan nomor 25 tahun 1993 menjelaskan bahwa pada setiap sekolah harus ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan yang guru, pembimbing atau konselor untuk 150 orang peserta didik, dan beban tugas atau penghargaan jam kerja guru pembimbing atau konselor ditetapkan 36 jam per minggu. Beban tugas tersebut meliputi: 1. Menyusun program pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam. 2. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam. 3. Evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam. Terima kasih, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.